Jadi kita lagi menjelang siang ini akan mengikuti kuliah dengan topik konsep dan peran interprofessional education dalam menghadapi permasalahan kesehatan di masyarakat. Ya, nanti dalam materi ini kita akan memaparkan tentang beberapa hal. Pertama, pengertian interprofessional education atau yang lazim kita temukan disingkat dengan IPE. Berikutnya, peran dan tanggung jawab masing-masing profesi yang terkait dalam kolaborasi interprofessional education tersebut. Lantas, selanjutnya masalah-masalah kesehatan yang sering muncul di masyarakat. Nanti coba kita inventarisir apa saja permasalahan yang paling sering kita temukan di masyarakat. Dan yang berikutnya, potensi masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Pengertian interprofessional education. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap profesi kesehatan saat ini telah memiliki standar pendidikan dan standar kompetensinya masing-masing. Jadi poin pentingnya ada standar pendidikan dan standar kompetensi masing-masing. Pendidikan interprofesi atau interprofessional education yang tadi telah kita singkat dengan IPE itu merupakan upaya strategis untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi masalah kesehatan yang kompleks serta perkembangan teknologi bidang kesehatan yang pesat. Inilah kira-kira yang menjadi dasar pemikiran kenapa interprofessional education itu menjadi isu yang mengglobal akhir-akhir ini. WHO mencanangkan IPE ini. Kalau kita lihat sejarahnya di tahun 2000, ya, ini isu yang menjadi global issue adalah health for all, yakni pembangunan sistem kesehatan nasional dan menegaskan pentingnya penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang didukung dengan sistem pendidikan yang melibatkan seluruh profesi terkait pada setiap negara. Kemudian ini berkembang selanjutnya sehingga tahun 2010 ada yang dikenal dengan isu Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice, yang mana isu global yang dimunculkan mulai tahun 2010 tersebut adalah kerjasama tim dan berkolaborasi. Ini yang direkomendasikan sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang berkualitas dan tenaga kesehatan yang profesional. Ya, kalau kita lihat pelayanan kesehatan yang digambarkan dalam slide ini, kalau kita lihat ya, ini kita lihat sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikannya. Ini pola masa lalu, ya. Pola masa lalu ini melalui reformasi sistem pendidikan, ya, dengan
mengaktualisasikannya di dalam pendidikan interprofesi, ya, yang merupakan ruh dari pendidikan yang akan menghasilkan tenaga kesehatan saat ini dan akan datang yang siap untuk berkolaboratif, ya, interprofesional, ya, ini akan akhirnya menghasilkan tenaga kesehatan yang memang dipersiapkan untuk berkolaborasi, bekerja sama, saling bahu-membahu, saling memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mempersiapkan pelayanan yang sifatnya kolaboratif tadi. Kemudian, dengan pelayanan yang kolaboratif dari interdisiplin ilmu yang terkait, maka akan melahirkan pelayanan kesehatan yang optimal. Dan tentu saja ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memperkuat sistem kesehatan, baik secara konteks nasional, ya, maupun dengan berdasarkan apa sih isu yang berkembang dalam hal kebutuhan dalam sistem kesehatan nasional. Dan pada gilirannya, ini akan memperkuat sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan. Dan yang diharapkan outcome-nya tentu saja memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Ini kalau kita lihat bahwa statement dari slide ini, kalau kita simak bersama, interprofessional education occurs when two or more professions learn about, from, and with each other to enable effective collaboration and improve health outcomes. Ya, ini jelas statement ini yang menjadi dasar dari kebutuhan interprofessional education tersebut. Ya, professional is an all-encompassing term that includes individuals with the knowledge and or skills to contribute to the physical, mental, and social well-being of a community. Ya, tadi ini juga sudah digambarkan dalam slide skema program kesehatan dan pelayanan kesehatan nasional sebelumnya. Ya, ini kembali menegaskan, ya, practice includes both clinical and non-clinical health-related work, such as diagnosis, treatment, surveillance, health communications, management, and sanitation engineering. Jadi ini adalah pihak-pihak atau disiplin-disiplin yang terkait di bidang interprofessional education dalam hal ini terkait di bidang kesehatan. Nah, dari beberapa poin di depan, maka slide ini menggambarkan kepada kita semua bahwa pengertian interprofessional education tersebut menggambarkan bahwa bentuk pendidikan yang terjadi ketika dua atau lebih profesi kesehatan belajar bersama dari dan mengenai satu sama lain untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif dan meningkatkan luaran kesehatan. Ya, ini bagian yang sangat penting untuk kita memahami mengapa isu interprofessional education itu dalam hal ini dalam bidang profesi kesehatan menjadi hal atau menjadi sesuatu keniscayaan untuk dipelajari dan dilaksanakan.
Kegiatan di mana dua profesi atau lebih belajar dengan, dari, dan mengenai satu sama lain untuk mengembangkan praktek kolaborasi dan kualitas pelayanan. Baik, tentu karena ini merupakan pendidikan kolaboratif yang nanti akhirnya luarannya menghasilkan pelayanan yang kolaboratif, maka tentu saja kita harus memahami peran dan tanggung jawab dari masing-masing profesi yang terlibat di dalam interprofessional education ini. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab masing-masing dari profesi yang dilibatkan dalam interprofessional education dalam hal ini yang terkait di bidang kesehatan adalah mampu beradaptasi, fleksibel, bekerja dalam tim, bekerja sama secara efektif, dan memiliki kemampuan interpersonal dan profesional yang tinggi. Jadi kalau kita lihat bahwa tuntutannya tidak sederhana, ya, satu paragraf yang mencantumkan banyak muatan yang dituntut sebagai wujud peran dan tanggung jawab dari masing-masing profesi, ya, tergambarkan dalam satu paragraf yang kita lihat dalam slide yang bisa kita simak bersama ini. Ya, ini adalah menggambarkan draft dari suatu modul yang dipersiapkan dalam suatu interprofessional education yang melibatkan, kalau kita lihat kolom ini ada dari kalangan dokter, fakultas kedokteran, dari kalangan dokter gigi, fakultas kedokteran gigi, kemudian perawat, profesi perawat, fakultas keperawatan, apoteker, ya, kemudian dari kesehatan masyarakat, lantas para medisnya dalam hal ini bidan, kemudian ahli diet, ya, ahli diet atau dietis, ya, juga terlibat. Ini contoh, ya, kalau kita perhatikan dalam tabel, mari kita sama-sama baca. Contoh dokter, profesionalisme yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah, ilmu kedokteran, yang keenam keterampilan klinis, yang ketujuh pengelolaan masalah kesehatan. Ini adalah 7 jam atau 7 hal mendasar yang menjadi filosofis dari pendidikan kedokteran. Dan kalau kita lihat di kedokteran gigi, dia memiliki 6 domain, dimulai domain yang pertama profesionalisme, kemudian domain yang kedua penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi, domain yang ketiga pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik, domain yang berikutnya pemulihan fungsi sistem, yang berikutnya kesehatan gigi dan mulut masyarakat, yang selanjutnya manajemen praktek kedokteran gigi. Nah, kalau kita lihat dari aspek modul dari keperawatan, yang pertama menerapkan prinsip etika dalam keperawatan, melakukan komunikasi interpersonal dalam asuhan keperawatan, mewujudkan dan memelihara lingkungan keperawatan yang aman melalui jaminan kualitas dan manajemen risiko, ya, yang muaranya tentu saja patient safety, ya,
keselamatan pasien ini menjadi isu yang mengemuka atau fundamental isu dari setiap disiplin ilmu yang terkait di dalam IPA bidang kesehatan ini. Yang berikutnya dari keperawatan menerapkan prinsip pengendalian dan pencegahan infeksi yang diperoleh dari rumah sakit. Yang berikutnya melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah cedera pada klien, memfasilitasi kebutuhan oksigen, memfasilitasi kebutuhan elektrolit dan cairan, mengukur tanda-tanda vital, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikannya. Nah, dari sisi bidang kompetensi apoteker, kalau kita lihat dalam inventarisir ini, yang pertama kemampuan melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan etik, kemudian kemampuan menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan penggunaan sediaan farmasi, yang ketiga kemampuan melakukan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang berikutnya, kemampuan memformulasi dan memproduksi sediaan farmasi sesuai standar yang berlaku. Yang berikutnya, keterampilan dalam pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari ilmu kesehatan masyarakat, ini poin yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan, kemampuan untuk melakukan komunikasi, kemampuan untuk memahami budaya lokal, ya, atau kearifan lokal, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, pemahaman dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya, dan seterusnya. Kemudian bidang etika, legal, dan keselamatan pasien, komunikasi efektif, pengembangan diri dan profesionalisme, landasan ilmiah ilmu kebidanan, keterampilan klinis dalam praktek kebidanan, promosi kesehatan, manajemen kewirausahaan, dan kepemimpinan. Dari aspek ahli diet atau dietitian, ini kalau kita lihat, yang pertama mampu menerapkan etika, moral, profesional gizi, menguasai landasan ilmiah profesi, dalam hal ini profesi dietitian, kemudian mampu melakukan asuhan gizi, ya, nutrition care proses, menguasai manajemen program di pelayanan pangan dan gizi. Lantas yang berikutnya, menguasai manajemen penyelenggaraan makanan, mampu berkomunikasi secara efektif, mampu melakukan penelitian gizi yang juga memperhatikan aspek terapan. Ya, ini lanjutannya. Barangkali nanti slide-nya akan dikirimkan, bisa dibaca dan dipelajari lebih jauh. Ya. Nah, maka berdasarkan latar belakang dari masing-masing disiplin ilmu yang tadi telah kita coba lihat satu persatu, baik dari mulai profesi dokter, dokter gigi, keperawatan, kemudian farmasi, ahli diet, dan seterusnya, maka kita dapat mengambil poin-poin penting dari peran dan tanggung jawab masing-masing profesi ini. Ya. Kalau kita perhatikan pada slide, maka dapat kita inventarisir sehingga dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peran profesi kesehatan itu mampu berkomunikasi, ya, memainkan peran dan tanggung jawab profesi secara jelas kepada pasien, keluarga pasien, dan profesional lainnya yang terkait. Kemudian yang berikutnya, mengenali keterbatasan profesi dalam keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Kenapa ada istilah keterbatasan? Karena masing-masing profesi itu diserahkan
kompetennya di bidang apa terkait dengan profesi yang dipilihnya tadi. Maka tentu setiap profesi haruslah membatasi perannya, membatasi kontribusinya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kemudian yang berikutnya melibatkan profesi kesehatan yang beragam dalam melengkapi keahlian profesional serta sumber daya terkait untuk mengembangkan strategi agar memenuhi kebutuhan pasien. Jadi selalu outcome-nya adalah memenuhi kebutuhan pasien. Patient safety, utamakan pasien, itu selalu akhir dari upaya-upaya yang dilakukan dalam bidang baik pendidikan maupun pelayanan kesehatan ini. Yang berikutnya menjelaskan peran dan tanggung jawab penyedia layanan lain dan bagaimana tim bekerja sama untuk memberikan pelayanan. Berikutnya menggunakan lingkup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang tersedia dari profesi kesehatan untuk memberikan pelayanan yang aman. Ingat, ini poin pentingnya, pelayanan yang aman, tepat waktu, efisien, efektif, dan adil. Ini harus kita sadari, kita camkan, dan akan kita aplikasikan ketika kita melakukan pelayanan kesehatan secara kolaboratif di suatu sarana pelayanan kesehatan tertentu. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, berkomunikasi dengan anggota tim untuk mengklarifikasi tanggung jawab setiap anggota dalam melaksanakan komponen dari rencana pelayanan atau intervensi kesehatan. Selanjutnya, menjalin hubungan ketergantungan dengan profesi lain untuk meningkatkan pelayanan pasien. Jadi selalu saya ingatkan dan berulang-ulang sampaikan, selalu outcome-nya adalah meningkatkan pelayanan kepada pasien, kemudian patient safety, ya, mengutamakan pasien, dan hal-hal yang semacam dengan itu. Yang berikutnya terlibat dalam pengembangan profesional dan interprofesi berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja tim. Selanjutnya, menggunakan kemampuan yang unik dan saling melengkapi dari semua anggota tim untuk mengoptimalkan pelayanan pasien. Ya, ini kalau kita lihat slide ini menceritakan bahwa healthcare teamwork itu, ya, healthcare professionals who perceive themselves and other healthcare professionals as part of a team working collaboratively for patient-centered care. Ya, nah maka dengan bekerja bersama secara kolaboratif ini, ya, kita hampir tidak mengenal istilah penyebutan saya, ya. There is no I in team. Jadi ini merupakan suatu upaya kolaboratif yang mana kecenderungan individualnya hampir tidak muncul lagi. Karena secara keseluruhan yang mengemuka, yang termanifestasikan adalah formulasi yang dikerjakan oleh tim. Bukan lagi individu-individu.
Jadi sudah hampir tidak kelihatan lagi individunya menyatu dengan sendirinya dalam performance tim tersebut. Ya, ini juga memperlihatkan ilustrasi ya, ilustrasi dari collaborative practice ya. Ya, jadi passion itu tentu nanti akan di dalam tanda kutip ya akan ditangani oleh berbagai disiplin ilmu terkait ya. Tentu saja penanganan tadi akan melakukan berbagai assessment ya, healthcare assessment ya, dan yang individual health professional ini akan menyatu dalam collaborative practice ini akan menghasilkan luaran yang kita sebut dan kita kenal dengan integrated care plan ya. Kenapa integrated? Karena tentu saja sudah menyatu rekomendasi-rekomendasi dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kompetensinya dengan pelaksanaan, penanganan, dan manajemen pasien secara holistik, secara menyeluruh ya, yang terintegrasi. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa statement dari slide ini mempertegas bahwa collaborative practice can improve. Pertama, access to and coordination of health services. Kemudian, appropriate use of specialist clinical resources. Health outcomes for people with chronic diseases, patient care, and safety. Ya. Ya. Dan ya, collaborative practice ini akan meminimalisir, menurunkan ya beberapa hal di bawah ini. Kita akan dapat meminimalkan atau menurunkan kejadian-kejadian seperti yang tertera di bawah ini. Contoh komplikasi itu akan menurun, kemudian lama tinggal atau lama rawatan di rumah sakit juga akan menjadi berkurang, menjadi lebih singkat, length of hospital stay, kemudian tension and conflict among caregivers, staff turnover, hospital admission, clinical error rates, dan yang paling utama tentu saja akan menurunkan angka kematian ya, mortality. Kita lanjutkan. Ya. Nah, berikutnya nanti dalam perjalanan diskusi-diskusi yang berkembang baik dalam kelas tutorial maupun materi kuliah di kelas besar, kita akan menginventarisir masalah-masalah kesehatan yang muncul di masyarakat berdasarkan tentu saja studi epidemiologi yang dilakukan, tentu saja berdasarkan peringkat permasalahan yang dihadapi.
Ya, kalau kita lihat dari slide ini ada beberapa program kesehatan prioritas. Yang pertama dari aspek kesehatan ibu. Nah, yang menjadi tujuan kita adalah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, bagaimana upaya kita untuk menurunkan angka kematian ibu. Ini lazim kita kenal dengan AKI, ya, angka kematian ibu. Maternal mortality rate, ya, MMR. Kemudian kesehatan anak. Bagaimana upaya kita untuk menurunkan angka kematian bayi, menurunkan prevalensi balita yang tubuhnya relatif pendek atau stunting, kemudian bagaimana kita berupaya untuk mengendalikan penyakit menular, ya, dalam hal ini mempertahankan prevalensi HIV/AIDS itu di bawah 0,5, menurunkan prevalensi tuberkulosis. Kita tahu tuberkulosis ini sudah sejak lama kita kenal, sudah sejak lama menjadi program prioritas untuk ditanggulangi di masyarakat, baik dalam skema kesehatan nasional maupun kesehatan global internasional. Kemudian yang berikutnya, menurunkan prevalensi malaria. Kita tahu bahwa masih banyak daerah-daerah endemik malaria yang tersebar di kawasan Indonesia ini. Nah, bagaimana kita mampu menurunkan prevalensi malaria ini merupakan program kesehatan prioritas dari negara kita. Yang berikutnya adalah pengendalian penyakit tidak menular. Ya, contoh menurunkan prevalensi hipertensi. Ya, kita tahu bahwa dampak konsekuensi hipertensi atau jangka panjang dari konsekuensi penderita hipertensi ini demikian banyak yang akan dirugikannya penderita hipertensi ini, ya, baik nanti dampak jangka panjangnya salah satu kerusakan pada ginjal, menjadi gagal ginjal, dan akhirnya harus mengalami hemodialisis atau cuci darah secara teratur, dan ini tentu saja akan menurunkan kualitas kesehatan masing-masing individu dan juga akan menyebabkan cost biaya yang tinggi apabila seseorang telah diindikasikan untuk mengalami hemodialisis secara reguler. Yang berikutnya, pengendalian penyakit tidak menular ini mempertahankan prevalensi obesitas, ya, pada 15,4, ya. Kemudian menurunkan prevalensi diabetes. Kita tahu penyakit metabolik diabetes ini akhir-akhir ini menjadi momok tidak hanya di negara kita, tetapi juga di kawasan regional dan global. Diabetes ini menjadi hal yang semakin menakutkan, ya, dan juga berdampak ke berbagai organ. Kita tahu, ya, diabetes ini karena salah satu efeknya ke vaskular, ya, dan ke sistem persarafan, maka dia akan menyerang hampir semua organ, ya. Di mata, komplikasinya bisa menjadi retinopati, kemudian di ginjal bisa menjadi diabetik, nefropati, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, menurunkan prevalensi kanker. Ya, selanjutnya potensi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan. Ya, tentu sebagai petugas kesehatan kita harus mampu mengenali
potensi masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, ya, dengan berbagai upaya. Ini kalau kita lihat pada slide, upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat. Ini adalah hal-hal yang selayaknya sebagai petugas kesehatan kita mampu untuk membaca, menginventarisir potensi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut. Ya, dan tentu saja kita akan melibatkan berbagai pihak terkait, ya, semakin banyak yang terlibat, tentu apabila dikoordinasikan dengan baik akan menghasilkan outcome yang baik pula dalam upaya mengatasi masalah kesehatan ini. Bagaimana kita berupaya untuk merangkul dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di tempat, di lokasi tersebut, di suatu daerah tertentu. Kemudian potensi organisasi ini tentu saja perlu mendapat perhatian karena kegiatannya sampai pada tingkat operasional. Contoh yang lazim kita amati, kita lihat adanya posyandu, ya, pos pelayanan terpadu, kemudian desa siaga dan gerakan sayang ibu. Kemudian bagaimana upaya kita untuk memberdayakan semua potensi yang ada yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan kematian bayi. Ya, ini slide terakhir dari kuliah kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Izin Pak. Jadi kuliah kita pada siang ini lebih kepada hal-hal fundamental dari interprofessional education, ya. Izin Pak. Ya, Fauzan, mau bertanya, Fauzan? Iya Pak, mau bertanya sedikit tentang apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Setelah saya menyimak beberapa slide yang telah Bapak sampaikan mengenai kolaborasi tenaga kesehatan, tentunya ini menjadi tantangan ke depan bagi kita para tenaga kesehatan untuk bisa berkolaborasi. Ini tentunya diharapkan tidak hanya di tingkat perkotaan, bahkan juga di desa-desa, kan Pak. Di mana kita ketahui di tingkat desa yang seperti saya katakan tadi, untuk akses kesehatan juga masih sangat minim. Jadi bagaimana untuk meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan yang notabene-nya tenaga kesehatannya juga masih kurang, dan seperti apa yang Bapak
katakan tadi untuk masalah-masalah kesehatan prioritas seperti tadi ada yang diabetes, hipertensi yang merupakan masalah penyakit-penyakit yang pada umumnya juga banyak diderita oleh masyarakat di pedesaan yang kurang akses kesehatan. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien agar tercapai outcome yang diharapkan oleh kolaborasi dari kesehatan itu. Bagaimana solusi dari itu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, Fauzan, bagus. Ya, Fauzan memandang dari upaya apa yang dilakukan nanti untuk mengoptimalkan kolaboratif ini sehingga akan menghasilkan outcome yang optimal ya. Jadi kita tahu tadi Fauzan sampaikan hal yang menjadi konsentrasi kita di daerah pedesaan. Salah satunya adalah keterbatasan dari sumber daya dibandingkan dengan di daerah urban ya. Di daerah rural ini semua serba terbatas ya. Sumber daya yang terbatas termasuk dalam hal sumber daya tenaga medis. Nah, dalam hal menyikapi ini maka tentu kita harus memiliki suatu program yang berkelanjutan. Poin pertama yang berkelanjutan. Poin yang kedua adalah dengan mampu menginventarisir permasalahan yang ada. Poin yang ketiga adalah mampu untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama dalam hal ini baik itu pengambil kebijakan di tempat tersebut, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tadi secara sederhana sudah disampaikan pada beberapa slide yang dipresentasikan bahwa meskipun nanti pionirnya datang dari katakanlah bila di tempat tersebut ada yang kita kenal namanya pusat kesehatan masyarakat. Nah, dari pusat kesehatan masyarakat ini yang kita tahu nanti di puskesmas itu bisa ada tenaga dokter atau tenaga paramedis, ada tenaga ahli farmasi di bagian sarana farmasinya, kemudian sarana dari segi promosi kesehatan ini latar belakangnya dari public health dan seterusnya. Nah, tentu di langkah awal adalah menginventarisir. Tadi contoh mengenali dahulu yang menjadi permasalahan kesehatan di daerah tersebut apa sih gitu. Setelah kita mampu menginventarisirnya, maka kita membuat skala prioritas berdasarkan langkah apa yang akan ditangani lebih dahulu berdasarkan prioritas yang menargetkan suatu program kerja yang sangat muluk, ya, tetapi kita nggak punya sumber daya untuk merealisasikannya. Jadi hal-hal seperti itulah yang menjadi pertimbangan bagaimana tim ini mampu pertama mengenali permasalahan, kemudian menginventarisir sumber daya yang ada, baik yang tersenter atau terpusat tadi di pusat kesehatan masyarakat maupun yang lebih jauh daripada itu yang dimiliki oleh daerah tersebut atau daerah tertentu. Apakah kita bisa mengharapkan peran dari organisasi-organisasi masyarakat
atau LSM yang ada di sana, contoh organisasi masyarakat itu katakanlah ada PKK di sana, bagaimana kita bisa bahu-membahu menggerakkan potensi yang ada di sana, ya, dari PKK, kemudian apalagi perwiritan, ya, perkumpulan-perkumpulan yang ada di sana, yang kita tahu ini apabila kita mampu mengkoordinasikannya dengan baik dan menyamakan persepsi sehingga akhirnya mampu menyamakan langkah, sehingga yang lebih jauh daripada itu pelayanan kesehatan yang kolaboratif tadi itu dapat direalisasikan dengan baik. Itu Pak Ujan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya, sudah cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Masih ada yang mau mengutarakan pendapat atau mau bertanya? Silakan. Baik, kalau belum ada atau tidak ada yang mau bertanya lagi, nanti silakan mencari referensinya mengenai IPA ini, ya, Interprofessional Education ini. Kita bisa dapatkan banyak sumber bahan bacaan supaya kalian bisa memahami semangat dari pelaksanaan IPA ini dan realisasinya nanti di lapangan. Terima kasih atas